persekutuan orang muda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau mari datang, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar sebentar firman yang hendak kami baca dan kami dengar di saat ini dapat kami memperlakukannya selaku orang-orang muda dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar apa kata sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 14 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Kebebalan manusia. Untuk pimpinan biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Demikian firman Tuhan di saat ini. Persekutuan orang-orang muda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Mazmur 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 menggambarkan tentang himbauan pemazmur agar berlaku taat kepada Allah. Dari sekian banyak mazmur keyakinan, Mazmur 14 merupakan salah satu mazmur yang berfokus pada kenyataan bahwa orang yang fasik pasti akan binasa. Selain itu juga bagian teks ini merupakan gambaran kehidupan seseorang yang menyangkali kenyataan hidup lebih dari sekedar fisik. Oleh sebab itu, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, pemazmur menyebutnya sebagai orang bebal. Bebal bukan berarti bodoh secara intelektual. Bebal itu artinya keras kepala, tidak mau menerima fakta. Orang bebal adalah orang yang hidup seakan-akan tidak ada Allah. Orang bebal menyatakan pemberontakan mereka terhadap Allah dengan dua cara, yaitu yang pertama, mereka menolak pernyataan Allah karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan Alkitab tentang Allah. Mereka mencemooh prinsip-prinsip moral firman Allah dan mengandalkan akal mereka sendiri dalam menentukan baik dan buruk. Yang kedua, mereka tidak mencari Allah, juga tidak berseru kepada Allah di dalam doa untuk kehadiran dan pertolongannya. Mazmur ini juga ditunjukkan kepada anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi tantangan dan kesulitan oleh ulah orang-orang fasik atau orang-orang bebal. Orang-orang muda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, muncul pertanyaan bagi kita semua di saat ini.
Apakah kita seperti orang bebal yang dikatakan dalam Pemazmur? Apakah kita tidak taat, tidak setia kepada Allah kalau hidup kita dihantui banyak persoalan, tantangan, bahkan cobaan yang datang silih berganti dalam hidup kita atau dalam masa muda kita? Masa muda adalah masa di mana segala ujian itu datang silih berganti. Terkadang kita selaku orang-orang muda, kita tidak dapat mawas diri dari setiap situasi kehidupan. Terkadang tanpa kita sadari, kita semua seperti orang bebal. Kita tidak taat, kita tidak setia kepada Allah ketika persoalan hidup atau pergumulan hidup yang berat datang dalam hidup kita. Kita menjadi orang bebal yang tidak mengaku Allah itu ada. Kita menjadi egois dalam hidup kita. Kita memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini tanpa kita berpikir bahwa apa yang kita alami saat ini semua karena rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi sikap dan perilaku hidup kita tidak menunjukkan demikian. Sering kita mengaku bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi ketika cobaan dan tantangan hidup yang berat datang dalam hidup kita, kita menjadi lemah. Kita mudah berputus asa. Dan bahkan kita melakukan banyak cara agar kita bisa keluar dari persoalan hidup itu, walaupun cara yang kita lakukan menentang kehendak Allah. Bahkan kita mempersalahkan Allah dengan apa yang kita alami. Dengan demikian orang-orang muda yang diberkati Tuhan, maka kita dikatakan bahwa kita masih menjadi orang-orang yang bebal, yang dikatakan oleh pemazmur saat ini. Orang-orang bebal yang mengaku Allah tidak ada. Orang-orang muda yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita saat ini Mazmur pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-6, mau menitipkan nasihat iman bagi kita selaku orang-orang muda bahwa hendaklah kita hidup sebagai orang-orang kudus, karena hidup kita sudah dibaharui dan kita bukan lagi menjadi orang-orang bebal. Karena itu, marilah kita tetap taat, kita tetap setia kepada Allah, walaupun banyak tantangan, persoalan, bahkan godaan hidup yang datang dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi orang-orang bebal, tetapi baiklah kita menjadi orang-orang muda yang berhikmat dan bijak, bahkan taat dan setia dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Semoga firman Tuhan saat ini dapat menuntun kita untuk memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus dalam hidup kita selaku orang-orang muda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.